Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidyawati S. Hasim dengan NIM 0810142506 dari kelas B. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai proses perumusan Pancasila pada masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945 pertama, Konstitusi RI 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Kemudian Pancasila pada era Orde Lama, Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga sebelum Orde Baru. Kemudian Pancasila pada era Orde Baru dan Pancasila pada era Reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang. Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diasuh oleh Bapak Dr. Roni Lukung, SPD, MSc. Baik, langsung saja saya akan masuk pada materinya. Jadi materi yang pertama itu adalah proses perumusan Pancasila. Jadi proses perumusan Pancasila ini dimulai pada masa pendudukan Jepang ketika dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI. Jadi pada tanggal 29 April 1945 itu, dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, para tokoh membahas dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia setelah merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan gagasan dasar negara. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pemikirannya mengenai negara integrilistik. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara dan untuk pertama kalinya menggunakan istilah Pancasila. Setelah sidang pertama dibentuk, Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Dalam Piagam Jakarta ini, sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyempurnakan rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sejak saat itu, Pancasila resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia dengan rumusan yang digunakan hingga sekarang. Selanjutnya materi yang kedua yaitu Pancasila pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pertama, Konstitusi RI 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Jadi pada periode pertama itu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Namun, kondisi negara saat itu masih belum berfokus pada mempertahankan kemerdekaan, sehingga pelaksanaan nilai-nilai Pancasila belum berjalan secara optimal. Pada tanggal 27 Desember 1949, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Syarikat. Berdasarkan Konstitusi RI, walaupun bentuk negara berubah menjadi federal, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara. Jadi nilai-nilai Pancasila ini tetap tercermin dan konstitusi dan penyelenggaraan pemerintah. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 ini
Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam masa ini diterapkan sistem demokrasi liberal atau parlementer. Pancasila tetap menjadi dasar negara, tetapi pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan karena sering terjadi pergantian kabinet dan ketidakstabilan politik. Perdebatan mengenai dasar negara juga muncul dalam sidang konstituanti yang bertugas menyusun konstitusi baru. Berikutnya pada materi yang ketiga yaitu Pancasila pada era Orde Lama, Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga sebelum Orde Baru. Jadi karena konstitusi gagal menyusun undang-undang yang baru, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini memperlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa Orde Lama, terutama setelah diterapkan demokrasi terpimpin, pelaksanaan Pancasila ini mulai mengalami penyimpangan. Kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan peran lembaga negara tidak berjalan sesuai prinsip demokrasi. Muncul pula konsep nasakom atau nasionalisme agama dan komunisme yang berupaya menyatukan berbagai kekuatan politik dalam satu sistem pemerintahan. Pada periode ini, pengaruh Partai Komunis Indonesia semakin kuat sehingga menimbulkan konflik politik sesuai memuncak pada peristiwa Gerakan 30 September yang mengakibatkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Kondisi tersebut menjadi awal berakhir Orde Lama dan lahirnya Orde Baru. Kemudian materi yang keempat ini adalah Pancasila pada era Orde Baru. Jadi era Orde Baru dimulai setelah keluarnya surat perintah 11 Maret yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban negara. Pemerintah Orde Baru menyatakan akan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa ini, ditetapkan program pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 sebagai upaya membentuk masyarakat yang memenuhi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Meskipun demikian, dalam praktik terjadinya sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat, kebebasan berpendapat dibatasi, kehidupan politik dikendalikan pemerintah, dan Pancasila sering digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Akibatnya, nilai-nilai demokrasi dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila belum sepenuhnya terlaksana. Krisis ekonomi dan tuntutan reformasi akhirnya menyebabkan berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998. Kemudian yang pada materi yang kelima itu adalah Pancasila pada era reformasi 1998 hingga sekarang sebagai dasar negara. Jadi era reformasi dimulai setelah pengunduran diri Soeharto pada 21 Mei 1998. Pada masa ini dilakukan berbagai perubahan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang lebih baik sesuai nilai-nilai Pancasila. Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara, ideologi negara, dan sumber dari segala sumber hukum. Reformasi ditandai dengan pelaksanaan demokrasi yang lebih terbuka, kebebasan berpendapat,
pemilihan umum yang lebih demokratis, serta penguatan hak asasi. Selain itu, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali tanpa mengubah kependudukan Pancasila sebagai dasar negara. Hingga saat ini Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, pembangunan nasional, serta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan untuk menghadapi berbagai tantangan modern seperti globalisasi, perkembangan teknologi, radikalisme, korupsi, serta menjaga persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia. Baik, dari materi yang saya sudah paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang lahir melalui proses panjang dan penuh pertimbangan para pendiri bangsa. Sejak dirumuskan dalam sidang BPUPKI, disempurnakan melalui Piagam Jakarta, hingga disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, Pancasila tetap dipertahankan sebagai dasar negara meskipun terjadi berbagai perubahan sistem pemerintahan dan konstitusi, mulai dari masa Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RI 1949, Undang-Undang Dasar 1950, era Orde Lama, era Orde Baru, hingga era Reformasi. Setiap periode menunjukkan dinamika dan tantangan tersendiri dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, maupun sosial. Pada masa reformasi hingga saat ini, Pancasila terus menjadi pedoman dalam mewujudkan demokrasi, menjaga peraturan bangsa, menghormati hak asasi manusia, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tetap relevan dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga identitas pemersatu dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Baik, terima kasih. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.